Oke, selamat datang di Mailan Podcast. Mailan. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu percaya, aku bohongin. Kau pikir kamu berbohong, masa aku diamin. Kau tinggalkan aku persilakan. Kau dengan yang lain, aku persilakan. Tak usah tanya kenapa, aku pengennya udahan. Ceritanya kita lagi galau nih. Galau. Iya, galau kan. Tapi galaunya lagunya kok kayaknya nggak galau-galau amat. Iya, nggak apa-apa. Ada persilakannya maunya udahan. Ya gitulah kita menceritakannya kayak gitu. Oh, menceritakannya lagunya kayak gitu. Meskipun agak tengal-tengal dikit ya, penting kan bisa nggak move on gitu. Oh ya, gimana kabarnya, Dit? Baik-baik. Kamu gimana, Pan? Akhirnya hari ini aku sendirian. Si Joni Kenapa hilang sih? dia. Hilang kemana dia? Lagi kena virus corona dia. Waduh. Semoga cepat sembuh ya. Giliran move on dia nggak datang. Iya, karena pro itu nggak kenal dengan namanya move on. Oh gitu ya. Ya, dia kan taunya kan pacarin lagi, tinggalin lagi. Nggak ada kata-kata move on. Oh gitu. Jadinya tahan banting ya. Ya, nggak pernah sedih, nggak pernah galau. Iya, hati baja berarti. Kita mau bahas apa nih hari ini? Ini nih kan ceritanya kita lagi move on nih. Gimana sih caranya move on gitu? Kembali seperti awal. Oh, ceritanya move on. Iya. Gimana cara-caranya move on gitu? Iya, move on tuh. Gampang sih, ya jangan dipikirin. Jangan dipikirin. Ya, kalau memang udah putus ya udah selesai, nggak Putus usah ya. dipikirin lagi. Kan ada pepatah mengatakan tuh, Kayak gimana? hilang satu tumbuh 1000. Hilang 1 tuh 1000 ya. Ya, orang populasi cewek sekarang lebih banyak daripada cowok. Iya. Jadinya harusnya kita punya pilihan kan gitu. Ya, makanya nggak usah dipikirin. Ya, jangan Bawa dipikirin. santai aja. Ya anggap aja masa lalu gitu ya, langsung cek hilang gitu ya. Kalau bisa di delete aja. Di delete ya. Jangan di Ctrl C, Iya. Ctrl D langsung. Langsung delete ya. Jangan Ctrl C, Ctrl P gitu wah susah ya. P. Kan? Paste. Iya. Copy, paste kayak gitu. Itu kan kepikiran jadinya. Iya. Itu udah Ctrl D aja langsung Delete gitu. ya. Langsung copy yang baru Ctrl C lagi kan. Iya. Ctrl C, lagi Ctrl C. Ctrl P lagi kepikiran. Langsung cabut gini ya, sedon gitu. Format langsung format. Format. Ya, galau banget nih atau gimana nih? Ya nih, perasaannya sedih banget jadinya. Kamu gimana sih awal-awalnya putus tuh? Aku Ya. awal-awalnya putus masih sedih, emosi, marah pasti. Marah ya. Ya, tapi sebentar doang kok. Karena aku tipenya itu cuek aja. Coba ya. Ya biasa lah, cowok pekerja kan mikir kerjaan aja gitu ya. Hmm. Apa yang mikirin cewek? Wis. Berarti nggak sih menyendiri gitu ya, kalau saya awal putus kan kayak gitu. Aku menyendiri ini. Menyendiri ya. Karena aku ngaku sendiri. Karena aku ngaku sendiri kan, makan sendiri, Makan nyuci sendiri. sendiri, ya menyendiri gini namanya. Iya sih. Ya karena dari itu udah jadinya tahan banting. Tahan banting ya. Nggak usah dipikirin ya kayak gitu. Nggak ada mikirin apa gitu misalnya dia. Itu kan kadang-kadang putus kan kita masih terbayang-bayang gitu loh. Bayang maksudnya suasananya. Ya suasananya kenapa bisa kayak gitu kan gitu kan. Nggak sih. Alay banget sampai mikir ke sana. Biasanya gitu. Enggak sih, enggak sampai segitunya. Kalau mikir kayak contohnya bilang kenapa sih aku bisa putus? Alasannya apa sih kenapa putus gitu. Enggak sampai kepikiran ke sana sih. Aku putus ya udah selesai gitu. Cari lagi yang lain. Walaupun jomblonya sampai sekarang gak ketemu kan gitu. Yang penting kan niatnya. Intinya cewek kalau udah putus, udah nggak bareng, itu kan udah berarti kita memang gak jodoh. Mau jodoh sama dia. Ya nggak usah diharapin lagi gitu ya. Ya buang delete, udah kontrol D langsung. Ya betul. Kontrol Langsung D. delete gitu Kamu ya. nggak pernah dengar mantan buang ke tong sampah? Iya, benar sih. Buaya. Kasih orang tuh loh, biar didaur ulang lagi sama dia. boleh. Langsung daur ulang ya. Iya, Belum daur perlu nggak didaur ulang, langsung bakar gitu, hilangin gitu.
Kasihan, Kasihan jangan ya. dibakar. Jangan Kasih dibakar. aja daur ulang ya. Iya, kasih yang mereka yang membutuhkan gitu ya. Biarkan mereka merasakan apa yang kita rasakan gitu. Oh, bener. Biar mereka ngerasakan apa yang kita rasakan kan gitu. Iya, itu dah pahit, sedih, senengnya ya kasih dia gitu ya. Ya jangan semua dikasih. Oh, nggak dikasih. Ya, paling nggak kan pengalamannya kita ada. Pengalaman gitu. Kalau nggak gitu kan nanti orang tanya, kamu pernah galau nggak? Oh nggak pernah, kan lucu ya. Iya sih. Kan jadinya dari mantan lah kita belajar itu apa itu galau. Apa arti galau gitu ya dari Terus mantan? apa artinya jangan menyerah. Jangan menyerah. Kayak lagunya si ini. Di Masif. Jangan menyerah gitu ya. Ya kan dari sana kan jadinya kita tahu kan gitu. Ya. Bisa. Paling enggak bilang makasih lah sama mantan. Tuh. Makasih mantan selama ini kayak gitu ya. Kamu buat aku tegar, tahan banting, kuat. Jadinya kayak tanpa minum susu tulang udah kuat gitu. Ya, kadang kan ada sih bilang kalau caranya move on itu ya kita harus gini, fitness biar kuat ngeliat dia sama yang lain kayak gitu. Apa hubungannya otot sama cinta? Iya kan biar kuat, biar gak ngenes gitu loh. Kayak gitu kan. Jadi setiap hari kita fitness kan, jadi biar kuat tahan banting gininya kita, mental kita gitu. Oh, dia sama yang lain itu. Iya. Aku malah berdoa bro ada. Berdoa, semoga ya. kamu ngerasain apa yang aku rasain. Kita kutuk dia. Semua. Ya itu kan namanya roda berputar Iya, kan. betul. Apa yang udah dia lakuin nanti kan apa juga yang dia dapet. Iya betul. Yang penting kan kita nggak jahatin orang, udah selesai. Iya. Nggak usah mikirin sampai yang enggak sih sebenarnya. Kayak gitu ya, move on. Gitu aja arti tutorialnya move on ya. Tutorial. Nggak berfaedah banget ya. Ya yang jelas perbanyak ngumpul sama teman. Ngumpul sama teman. Cari kesibukan diri. Bisa kan ya, nyari hobi. Nyari kan hobi. gitu. Contohnya hobinya kita apa kan itu perbanyak hobi. Banyak hobi ya. Dulu hobinya cuma tidur, sekarang bangun tidur gitu ya. Ya, itu bukan hobi itu. Itu memang sifat alami itu. Ya kan contohnya mungkin nongkrong sama teman, hobi yang paling sekarang yang paling bagus kan ya itu Apa tuh? ngerjain cewek. Ngerjain cewek. Berfaedah sekali ya hobinya, ngerjain cewek. Atau mungkin tambah hobi baru kan itu. Apa tuh? Hunting gitu. Hunting ya. Hunting, cari cewek. Cari cewek. Oh intinya move on-nya itu lebih ke selingan berarti ya. Lebih banyak lah kamu mencari selingan gitu ya. Ya nggak juga sih ya, gini aja dah yang jelas banyak ngumpul sama teman, bersibuk diri, kan, atau mungkin mikirin masa depan. Masa depan. Perbanyak utang gitu nggak? Ya perbanyak utang biar pusing kan itu. Ya Setiap hari mikirin gimana cara bayar utang gitu. Ya dengan mikirin cewek, mikirin utang gitu. Besok gimana bayar bisa utang gitu. juga kan, gitu. Bikin aja banyakin kartu kreditnya, pusing deh kamu. Pusing deh kamu untuk bayarnya itu kamu pusing deh. Akhirnya jadi gembel gitu. Aduh. Ya itu aja sih, mungkin nongkrong kan bisa, atau jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan. Boleh. Kan banyak tempat sekarang yang belum kita tuju kan, bisa kemana gitu kan. Ya. Dan jelas jangan ke tempat yang udah dituju sama mantan. Iya. Takutnya kepikiran Keinget lagi ya. Ya contohnya biasanya nongkrong di satu tempat ini sama dia, itu kan tiba-tiba kesana lagi, kepikiran dong. Iya betul. Terus tempat yang enak buat move on tuh di mana sih? Tempat yang paling enak buat move on, aku ya biasanya tempat teman, ke rumahnya dia, ya ngumpul sama teman ke tempatnya dia, janjian di rumahnya dia, itu kan di rumahnya temannya temanmu maksudnya. Ya, atau enggak di warung kopi. Warung kopi paling enak sih warung kopi. Ya, itu dah kamu tahu sendiri kan. Cuci mata itu. Ini otak kita lebih seger gitu ya. Ya, cuci mata walaupun hati galau. Mata itu harus seger. Gitu. Tapi kadang-kadang ada orang bilang kayak galau-galau gitu kan, meskipun di keramaian orang tuh kita masih merasa sendiri gitu. Kayak sinetron ya. Katanya kayak gitu. Tapi ya aku kan kayak sinetron jadinya. Kadang-kadang aku punya ide buat kamu gimana? Hah? Di tempat keramaian tapi nggak menyendiri. Gimana? Nyapu. Paling kan nggak menyendiri kelihatan gitu, nyapu gitu kan, ngusir orang yang duduk kan. Ini namanya kurang kerjaan sih ya. Ya kan nggak apa-apa.
ini energi positifnya masuk, iya. menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, betul. Jadinya lingkungan kita lebih bersih, gitu ya. Meskipun hati kita hancur, misalnya. Hilangin tuh dah sapu bersih tuh penyakit galaunya disapu bersih. Iya, bisa jadi tuh. Buang tong sampah sekalian. Kalau bisa dibakar sekalian. Bakar, ya. Bikin tong sampah khusus. Ini tempat mantan gitu ya. Laku banget itu. Laku ya. Coba kamu pajang itu kan ada tulisan tong sampah untuk mantan, silakan buang fotonya ke sini. Itu pasti penuh. Laku berat tuh. Pasti penuh tong sampahnya. Nanti kita bikin ya setelah ini ya. Kita jual ya bagi pendengar podcast yang mau beli, langsung aja email kita ya. Ya aku tiba-tiba jadi ada ide nih. Gimana kalau ada gini ya, contohnya forum gitu ya. Forum. Kayak membagikan nomor HP sama foto mantan gitu kan. Bagi siapa yang mau ini nomornya kan itu. Kayaknya bagus ya. Bagikan nomor HP sama mantannya gitu. Enggak, maksudnya itu loh forum yang membahas tentang mantan. Terus aku nih punya mantan nih, ini nomor HP-nya, ini fotonya. Siapa yang mau silakan itu. Berarti grup. Jadi kita bikinnya itu grup patah hati gitu ya. Jadi semua mantan-mantan di sana ditaruh. Kedua yang disebut tadi daur ulang. Daur ulang ya. Silakan yang mau Rizkalbin yang ini gitu ya. Daur ulang. Awal putusnya kamu gimana? Biasanya tuh. Awal-awal putus. Ya sama cewek. Mau dulu. Awal dulu sih. Putus. Yang bikin makin galau mungkin ya maksudnya itu ya. Mungkin kan awal pertamanya kan sebelum kita move on kan pasti gara-gara putus dulu kan baru bisa kita move on kan gitu. Oh iya. Kalau nggak putus gimana ada cerita move on-nya? Siapa tahu kan langsung next gitu. Hebat banget cara pacaranmu gitu. Bisa di next gitu tanpa proses langsung. Kan makin canggih sekarang kan. Jadi ya bisa dipersingkat gitu. Ya kalau aku ya awalnya itu ya bikin galau gitu ya. Contohnya kayak perhatiannya. Ya perhatiannya biasanya ada dia kan tiba-tiba nggak ada dia. Gitu ya. Terus cowok kan kamu tahu sendiri awal diputusin itu pasti ngerasa menang. Iya awalnya bebas ya. Merdeka gitu rasanya kan. Saya bebas dari penyiksaan. Iya. Bebas dari celotehannya dia gitu kan. Akhirnya aku bisa ngumpul sama teman. Yang biasanya 2 jam jadi 24 jam. Bebas dari ngabsen tiap hari gitu ya. Tiap detik, tiap menit gitu kan. Bebas dari megang HP untuk balas chat kan gitu. Bisa main game full kan itu. Enggak harus bohong gitu. Tapi lama-kelamaan ada yang kurang nih. Iya, biasa gitu ya. Tiba-tiba HP-nya notif doang ya kan, notifnya itu cuma selamat Anda mendapatkan hadiah. Iya gitu ya. Biasanya sering digangguin sama dia kan jadi kangen tuh ping gitu kan. Kamu di mana nih sekarang kosong gitu. Jadi rugi HP full gitu tapi nggak ada notif gitu kan. Itu udah jeleknya. Mungkin itu udah yang bikin kita kepikiran gitu karena biasanya ada dia tiba-tiba nggak ada dia kan itu. Terus biasanya ada yang di-OC-in, ada yang diomelin, tiba-tiba hilang gitu. Ada yang ingetin kadang-kadang kan, kamu udah makan belum kayak gitu. Nggak usah diingetin sebenarnya. Iya sih. Kamu lapar ya makan kan ya. Kan namanya perhatian gitu ceritanya. Kamu ngerasa aneh gak sih? Iya sih, tapi pertanyaannya yang setiap hari yang kamu ketik di SMS, kamu udah makan belum? Iya sih. Udah mandi belum? Belum mandi belum? Kamu lagi ngapain sekarang? Gitu. Kamu udah bernapas belum gitu kan? Karena kalau ketemu cewek yang bilang, pertanyaanmu itu aja, pasti langsung udah kepikiran apa yang harus aku tanyain ini. Apalagi ya gitu. Paling itu udah standar, kayak ada yang bikinin deh itu standarnya nih ya. Jadinya standar orang ngechat cewek batu pacaran. Iya gitu. Kamu udah makan belum? Kamu udah makan belum gitu. Kalau dia belum makan, emang mau beliin? Tergantung isi dompet. Kalau dia belum mandi, emang mau mandiin? Yang itu boleh. Sikat. Langsung OTW. Aduh. Iya sih, itu ya. Awal-awal putus masih kita ingetin ya perasaannya gitu. Ya pasti ada. Itu udah. Kalau cewek biasanya kan awal-awal putus kan ya kamu tahu sendiri, kadang dia ngerasa ada yang kurang. Sebenarnya cowok juga sama, cuma cowok lebih ke belakangnya.
Ya, Rasa kurangnya itu di kurang. belakang. Iya. Jadi itu udah merasa bebasnya itu pertama. ya pertamanya Saya bebas. awal-awal aja sih. Itu di pertama aja. Sebulan kalau udah lebih dari itu udah mulai sedih gitu kan. Setelah sedih, Beda sama kayak cewek. Perasaan cewek itu dia tahu aku ya, sedihnya cuma seminggu itu 2 minggu, akhirnya udah lost dia. Akhirnya dilupain lah kita. ya biasanya kan gitu. Cewek kan memang itu awal doang gitu Iya. kan. Nanti belakangnya gitu kan. Udah ada happy Tapi deh. kebalik sih sebenarnya. Kamu Kenapa? merasa nggak? Kenapa? Contohnya kayak kita deketin cewek, awalnya susah banget. Ya susah banget. Tapi kalau dia udah Pokoknya jual mahal gitulah ceritanya. Oh. Awal-awal kan. susah banget dari itu dideketin, aduh di cewek susah banget didapatinnya gitu. Iya. Soalnya cewek itu sistemnya kayak ini, kita harus diperjuangin mati-matian gimana caranya gitu kayaknya. Itu udah jeleknya cewek itu udah ngerasa gimana ya, kayak bilang gini, cowok itu sekali diputusin menjauh ya. kan biasanya kan gitu dia pas pikiran cewek. Iya. Cowok kalau udah sekali diputusin ditolak. Itulah ya. Cowok kalau udah pertama kali ditolak menjauh itu. Iya. Jauh terus ngeblok kan. Tiba-tiba nggak ngechat lagi. Tiba-tiba hilang gitu. Betul. Cewek ini bilang, aku kan padahal pengen ngerasa diperjuangin gitu. Sebenarnya emang sih pikiran mereka tuh bener. Cuma kitanya cewek cuma lu doang emangnya. Iya. Kadang-kadang kalau cewek terlalu gimana jual mahal itu, kita sebagai kaum cowok merasa emang cewek lu doang gitu. Iya, makanya aku tadi bilang kan populasi cewek lebih banyak daripada cowok. Iya gitu. Paling enggak tuh ya walaupun tampangnya Pas-pasan. ya kita juga tampangnya pas-pasan sih sebenarnya. Coba pemilih kitanya itu dah yang menyebabkan kita masih nggak laku sampai sekarang. Kebanyakan milih. Iya, kan milih-milih boleh lah kan. Ya itu udah kelamaan milih, tak taunya dapatnya yang gitu. Iya kan kembali ke bersyukur. Ujung-ujungnya gitu alasannya. Kan alasannya ujung-ujungnya gitu. Iya. Bersyukur. Orang dia mau cinta sama kita gitu kan. Aku terima kamu apa adanya. Apa aja, apa adanya gitu. Iya ya. Kadang-kadang tuh cinta tuh ya gimana yang dibilang tuh kayak dibuat-buat lah kadang-kadang kan ya, biar kita semakin cinta sama dia gitu. Nah, cinta mah yang gue bilang sih bohong gitu. Yang bener tuh sange mah gitu ya. Sange mah tulus. Bener gak sih? Kalau cinta itu agak bohong sih. Kalau kita pikirin itu ya, ada benarnya. iya. Sange itu jujur. Sange kan lebih jujur. Iya, emang itu sange Langsung ke titik poin kan. Coba kalau cinta pasti ada berlebih-lebihan gimana? Iya, soalnya kan biasanya orang bilang sange itu pemikirannya lebih matang. Lebih matang. Merencanakan hal-hal yang enggak gitu kan. Iya. Rencanakan hal yang enggak gitu sih. Ya bener kan, merencana hal-hal yang enggak kan gitu. Contohnya besok hujan kan kayak gini. Wah, udah mikirin yang enggak kan namanya itu. Iya. Padahal belum tentu terjadi hal yang sama kan gitu. Dengan apa yang kamu pikirin. Kadang-kadang apa? Kayak realitanya tuh beda banget sama yang kita prediksiin gitu ya. Ya, itu udah. Cuma ya kalau dibilang kayak tadi tuh ya iya, kalau cinta itu bohong sih. Lebih bohong dia. Memang Ya. lebih bohong sih jadinya jatuhnya. Iya. Contohnya dia bilang, aku karena cinta sama dia sampai ngelakuin hal-hal yang enggak Iya, gitu. itu kadang-kadang sih. Sebenarnya cinta tuh lebih ke perasaan jadinya kan. Kalau kita nggak bohong misalnya kan, kadang-kadang menyakiti dia kayak gitu kan. Lebih menyenangin dia. Iya kan, lebih cinta kita kan. Terpaksa. Menurutmu cinta itu kayak gimana sih? Mencintai seseorang dan benar-benar kamu cinta itu, arti cinta itu menurutmu kayak gimana sih? Arti cinta. Pasti susah sekali jawabnya kan. Iya sih. Cinta, arti cinta itu kan harus ke hati kan gitu. Cinta turun ke hati gitu. Itu pepatah itu. Perasaanmu tuh kamu beneran cinta sama orang ini tuh kayak gimana tuh? Ya pasti memperjuangin. Sayang, Iya, gitu. memperjuangin gitu cerita. Ngerasa sayang, perjuangin gitu. Iya, sayang. Itu cinta ya? Cinta itu kan? Kamu perjuangin apanya? Hah? Perjuangin apanya? Perjuangin perasaannya. Perasaannya? Gua bukan juga sih. Enggak juga. Pasti ada tujuannya juga kan? Tujuannya ada kan nikah. Nikah. Kan tujuan nikah. Tujuannya nikah. Iya kan? Gak sange. Itu plusnya. Siapa tahu kan ada cowok yang kepikiran
aku harus perjuangin orangnya nih, harus cewek ini nih kan biar bisa gini gitu kan, biar aku nggak gini gitu kan. Makanya dinikahin biar sah di agama. Nggak masalah kok, selama kamar mandi masih ada sabun. Sabun. Selama masih ada sabun di kamar mandi, dan selama sabun itu harganya cuma 2.000. Kamu ngomongin apa sih? Hanya cowok yang tahu nih. Sabun kok Nah, terus gini, barang pemberian mantan yang masih kamu simpan. Barang pemberian mantan yang masih aku simpan ya. Atau barang-barang yang udah dikasih oleh cewekmu yang masih kamu simpan sampai sekarang. Nah itu dah kan. Itu ada hubungannya loh. Kenapa kamu nggak bisa move on? Iya, gara-gara itu dah. Karena kita simpen, jadinya kita masih teringat sama cewek kita dulu kan. Nah. Masih ada nggak sampai sekarang barang-barangnya yang kamu? Dulu sih masih ada. Dulu gara-gara itu dah makanya aku buang demi bisa move on kan. Oh, kayak iPhone 7 gitu. iPhone 7. Seandainya dia beliin kamu iPhone 7 ya kan. Atau kalau siapa tahu dia beliin kamu motor, kamu buang juga gitu. Enggak, kalau motor sih enggak jual. Kalau motor kita jual. Biasanya berarti kan yang kamu simpan sekarang itu nggak ada? Nggak ada. Dulu zamannya kita tuh kasih hadiah tuh kan ada kayak gelas gitu kan. Gelas isi gambar. Bukan dulu sih, sekarang juga masih sama. Masih ada ya? Iya. Berarti masih populer ya kayak gitu ya Andalnya? Ya boleh dibilang anak-anak zaman sekarangnya masih ada ya. Gitu, iya. Yang lagi kasmaran sekarang gitu. beli gelas yang sama namanya, aduh. Iya. Terus putus dibuang, pecahin. Kayak gitu salah kan. Kadang-kadang foto yang kita berdua kan. Kadang-kadang sih terus kayak papa mama gitu kan ada kan? Ada sih. Kayak gitu papa mama. Terus ada foto kita berdua dikolasein gitu biasanya. Kayak gitu. Yang bikin cewek apa yang cowok nih? Biasanya sih cowok ya. Cowok yang bikinin. Itu disuruh lagi. Apa punya ide sendiri? Disuruh lagi kayaknya. Itu udah gobloknya. Kamu ngerasain gitu? Aku juga pernah ngerasain soalnya. Kamu pernah ngerasain juga? Ke tempat pencetakan gini, nanyain satu gelas itu berapa harganya? Berapa dicetak berapa? Gitu. Apalagi ada yang gelas kalau misalnya kena air panas tuh berubah bentuk gitu kan. Sudah jijik ya, kenapa ya kita bisa kayak gitu ya? Kamu bilang ke jijik gitu, jijik jijik banget. Bucin banget kita ya. Terus apa lagi barang yang biasanya tuh ada dulu? Ini dari cowok nih. Apa? Kan tadi cewek yang biasanya ngasih ke cowok itu kan pasti puluhan cowok ya. Kebanyakan gitu kayak dompet gitu. Jam kan. Jam, aku pernah baju dikasih jam gitu kan. Apalagi baju yang sama itu loh. Oh ya, baju couple gitu kan. Couple-couplean gitu kan. Bajunya kepikiran sekarang. Jijik gak sih? Isi apa? Ke mall barang pakaiannya sama. Kamu yang isi ada tulisannya nggak sih? Ada. Hah? Apa sih? King dan Queen. King dan Queen ya. Oh. Aduh, berasa raja dan ratu berdua gitu ceritanya. Jalan-jalan ke mall pakai baju itu. Warnanya apa? Pink. Untung waktu itu nggak pink ya. Masih untung nggak pink gitu. Coba pink dong. Makin gini dah. Tapi ya itu dah, demi cinta. Iya sih. Demi cinta. Dikit-dikit geli ya. Demi cinta aku merelakannya walaupun malu kan. Pakai juga. Iya, terpaksa kan. Kalau kita pakai tuh nanti dia marah kan. Ngambul gitu deh. Masih ada nggak? Udah terpaksa. Atau jadi pel. Oh, udah jadi keset kok. Udah digeser. Ya, itu udah jadi pel. Tapi untungnya udah hilang sekarang gitu. Udah ya, kamu hilang. Jadi masih nggak ada sama sekali yang kamu masih simpen? Nggak ada sih, biar bisa move on lah daripada kita simpan kayak gitu. Ya bagi itu udah cowok-cowok yang mungkin lagi galau kan itu, apalagi yang baru diputusin. Jangan langsung dibuang sih, disimpan aja dulu. Kamu simpan? Dimasukin kardus ya? Habis itu dikiloin? Enggak, lihat yang mana yang masih bisa dijual. Oh gitu. Biasanya kan orang kan pikirannya pendek, habis putus langsung buang semua tanpa mikirin, siapa tahu ini bisa dijual kan itu. Betul. Itu udah, kalau habis putus tuh kan simpan dulu. Simpan. Yang mana yang bisa dijual kan itu. Contohnya dikasih jam tangan, masa jam tangan dibuang? Siapa tahu dijual harganya 50.000 laku kan lumayan. Jadi intinya barang-barangnya masih kamu simpan nggak? Enggak lah,
udah aku buang semua. Memang udah dibuang semua. Iya, sisanya aku ada bakar. Kadang-kadang ada foto-foto nggak sih? Ya foto kayak pas lagi jalan-jalan Iya. dicetak gitu kan. Gitu dah. Dicetak digantung di kamar gitu atau di apa di bingkai Iya, gitu. di tembok-tembok kan. Yang paling bersejarah di dompet. Oh iya, di dompet ya. Masih ada nggak? Udah terbakar. Itu paling bersejarah tuh di Iya. dompetnya kita itu ada fotonya dia, Iya. di dompetnya dia ada fotonya kita itu. Iya. Dulu masih ingat nggak sih tuh? Kadang-kadang zaman itu kan di print tuh Di print fotonya. fotonya kan. Fotonya di print. Kadang-kadang tuh dicek sama dia. Dicek, maksudnya dicek. Dicek dompet kita kan, kadang-kadang dompetnya dia ada nggak fotonya kita. Ah. Dompet kita ada nggak fotonya dia. Kadang-kadang sering ditanyain kan. Iya. Fotonya mana? Kayak gitu. Tahu ngerasain nggak kayak gitu zaman dulu? Iya sih, emang sih Iya. kayak gitu kenyataan sih. Iya Pasti kan? ngerasain semua cowok yang paling pacaran pasti ngerasain kok. Cetak foto, simpan di dompet, Iya, bingkai, digantung kan. Dulu zaman itu masih murah kan. Ah. Sekarang udah malas-malas banget sih mencetak kan. Kayak gitu. Apalagi dulu kan dulu tuh ada yang modelnya apa namanya? Foto-foto di tempel-tempel pakai ada talinya itu loh. Ngerti gak sih dulu? Bukan dulu, sampai sekarang Sekarang semua masih ada ya? Semuanya masih ada. Itu maksudnya ciri khas. Iya, gitu. bentuk jantung gitu kan. Ada Ciri lampu-lampunya khas. kan. Apalagi pas kita masuk kamarnya cewek itu, wih foto kita banyak sekali digantung di sana kan itu. Kayak gitu dulu. Itu memang ciri khas orang pacaran gitu. Iya. Terus pas kita putus langsung dibuang-buang semua tuh. Dompet. Iya nggak sih? Kebanyakan dibakar. Dibakar ya. Dibakar. Iya. Kan mengenang. Tapi ada sih sampai yang dibalikin deh. ada ya? Ada, kamu masa nggak tahu kan dibalikin kayak gitu loh, dimasukin ke kotak, dibalikin, kan ada yang sampai tagihan. Aku pernah ngajak kamu ke sini, biayanya segini, uang parkir selama ini, di sini biayanya segini, kan pernah dengar kan kayak gitu? Ada kok, sampai yang nagih lagi kan itu. Lagi balik ya, nggak mau ke ini ya, apa modalnya terbuang percuma gitu kan? Jadi ngerasa, putus biar nggak rugi, Iya. minta balik. Di refill gitu. Ada kok, ada yang kayak gitu kok. Emang ada kok. Ada yang pikirannya mungkin nggak ikhlas gitu kan. Sebenarnya sih bukan karena nggak ikhlas sih. Aku boleh bilang itu karena mereka masih nyari perhatian. Nyari perhatian dengan alasan itu dah. Aku dulu pernah beliin kamu gini, balikin dong barangnya. Balikin. Aku pernah beliin kamu ini, balikin dong barangnya. Itu sebenarnya dia nyari perhatian. Bener nggak mau diputusin nih gitu ya? Ngerasa nggak nih gitu kan? Padahal kalau orang yang ditagih itu ngerasa, jijik gue sama cowok kayak gini. Pasti perhitungan banget nih cowok kayak gini. Jadi kalau bagi-bagi cowok yang mau balikan sama mantan, jangan pernah mikirin cara kayak ini ya. Iya betul. Nanti dia ngerasa jijik sama kamu. Iya. Apalagi itu istilahnya tuh gini loh, melukai perasaan cowok tuh jadinya kan. Jadinya kita kelihatannya nggak tangguh banget tuh, masa. Iya, jadinya kayak kere banget nih cowok. Iya, kan. kere banget nih Iya, cowok. jadi bagi cowok Mempermalukan cowok itu namanya. Ya, jangan Iya kan? pikiran kayak gitu. Apa yang udah dibeli udah. Kalau dia mau simpen biarin simpen. Iya, ikhlaskan aja gitu ya. Ikhlasin aja kan. Dari sana lah kita menang jadinya. Siapa tahu masih disimpan sampai sekarang. Iya, betul. Kepikiran kan gitu. Betul. Gimana lebih bahagia sama aku kan daripada dia kan gitu. Kalau kayak gininya presiden dulu kan lebih enak zamanku toh gitu. Ya, kayak gitu. Bisa. Boleh tuh. Terus hal apa dari cewekmu dulu yang nggak bisa kamu move onin? Yang nggak bisa move on-in. Yap. Hal-halnya ya kayak tadi, jalan-jalan di tempat yang pernah kita bareng. Terus ya kayak perhatiannya kita kan gitu. Iya. Pasti dah. Jadi kan kepikiran Pikirannya, Nggak bisa perhatiannya, sentuhannya gitu ya. belayannya, kocokannya. Jangan salah, kocokan kopinya tuh loh. Oh, biasanya dulu dia pernah bikinin kopi ada, ya. Ada suara gelas tek tok. Iya. Jangan pikirannya yang Iya kan? Betul. Kocokan gelasnya gitu. Belayannya gitu kan. Kan dulu kan dilus-lus gitu kan. Pas lagi sakit, ada yang sakit, perhatiin. iya, betul. Padahal biasanya sendiri bisa gitu. Tapi kayak orang gini dulu. Dibilang sakitnya itu kayak gimana bilangnya, penyakit berat. Ya, paha cuma demam gitu. Iya. Karena cuma demam dikit tuh kayak perhatiannya kayak kena kanker gitu ya. Harus diinepin gitu kan. Besok aku bakalan hilang gitu kan kalau kamu nggak kesini. Iya.
Ada sekali. Masih kepikiran kan. Emang alay banget itu, masa nggak ngerasa alay itu, alay banget tuh, paha cuma demam doang, biasanya demam doang minum obat selesai kan. Tapi pas lu ada pacaran, tingkahnya keluar. Iya, itu lah. Makan minta disuapin. Kalau nggak disuapin nggak mau makan gitu ya. Iya sih, bener ya sih. Iya kan begitu kan biasanya. Ih, alay banget kan. Iya. Kalau sekarang kan posisinya kamu lihat teman kayak gitu gimana? Oh jijik. Lu lihat teman kan lagi sakit nih, tiba-tiba ceweknya datang kan, kamu lagi nongkrong nih di tempat temanmu kan itu, dia lagi sakit kan gitu, ceweknya datang gitu, bawain bubur, disuapin, ditiupin, disuapin, lu ngerasa ini sakit itu sakit gitu kan. Langsung ngedeketin, langsung lempar buburnya. Jijik banget. Nih biar aku yang suapin kan, pak gitu mukanya, alay kamu Gitu aja. sekalian aja ke rumah sakit sana gitu kan, ngapain kamu ngoceh di sini gitu. Iya, opname sekalianmu. Dia nggak beres gitu kan. Tapi paru kita kayaknya juga gitu deh. Iya. Kita bisa nyalahin aja. Dia menjijikan tuh. Kepikiran nggak sih? Ada bayangannya nggak sih? Ada sih. Terus kadang-kadang kita juga selain itu mikirin yang kayak bemper-bemper gitu nggak sih? Bemper. Dia. Terus ada yang menonjol gitu kan? Ada yang menonjol tapi bukan jerawat gitu kan? Kayak gitu ya sih? Ada yang ini kamu pasti bayanginnya ke sana. Ada yang menonjol tapi bukan jerawat. Ada yang menggantung tapi bukan jemuran, kayak gitu ya? Iya. Itu dah. Ada yang menggantungnya itu apa gitu, bukan jemuran kan? Terus ada yang keras tapi bukan kepala gitu. Apa itu? Udah mulai ada pikirannya kita. Itu kan bikin kan jorok itu, bikin kan jorok itu kan kata-kata yang benar. Bener ya? Ya, ada yang digantung tapi bukan jemuran apa? Foto. Oh iya. Betul juga. Foto. Terus ada yang cross tapi bukan kepala. Meja? Iya. Pikirannya jangan jorok dulu. Betul. Kita bukan tipe orang-orang jorok. Iya. Tapi kalau mau punya pikiran agak negatif dikit sih nggak apa-apa. Kita nggak ada pikiran jorok, cuma sange dikit nggak apa-apa. Sange. Nah, aku udah bilang sange itu paling jujur. Iya, paling jujur, paling tulus ya. Setulus lagu tulus. Ari Lasso. Hah? Ari Lasso kan tulus. Enggak, tulus loh. Yang penyanyi tulus namanya. Setulus lagu tulus gitu. Terus kamu tahu nggak soal cewek nih? Kamu tahu kan cewek kan? Iya, tahu cewek. Kayak kamu posisi masih pacaran, punya cewek sendiri kan, tahu kan perilaku cewek itu kan? Pernah nggak kamu dicurhatin sama cewek itu? Waktu dia curhatin gimana? Ya, waktu dia lagi bokeh itu loh. Oh, bokeh. Lagi nggak ada punya duit tuh kan? Dia pernah bilang nggak mau beli apa itu? Kalau dia lagi nggak punya duit, pasti dong. Kita kan contohnya kan tahu nih, cewek kalau lagi nggak punya duit atau lagi bokeh, apa yang pengen dia beliin? Kalau dia lagi bokeh tuh paling belinya yang murah-murah gitu kali nggak? Enggak, cewek itu ya, ini ya sifat alami cewek ya. Kayak gimana? Cewek kalau lagi bokeh atau lagi nggak punya duit, dia pasti kayak contohnya kodein atau ngomong atau mungkin di Instagramnya atau di storynya itu kan pengen beli lipstick, tas, sepatu, make up kan cewek itu kan biasanya kan. Kalau lagi bokeh. Kalau lagi bokeh. Tapi waktu kalau dia udah punya duit, udah tahu sendiri kan apa yang ada di storynya dia. Nasi goreng, bakso, batagor kan gitu. Sebenarnya kayak kita waktu pacaran kan pasti dah cewek kan pasti curang. Sebenarnya dia kayak ngodein juga sebenarnya. Aku lagi pengen beli lipstick nih, pengen beli sepatu nih, sepatu gitu. Tas yang kemarin kita lihat itu bagus ya, itu padahal dia bokek kan itu. Dia sendiri bilang nggak punya duit nih buat beli kan itu. Suruh kita yang beliin gitu sih. Kan gitu. Tapi waktu dia punya duit, kayak kita bilangin, katanya kemarin mau beli lipstick, kan itu kan. Terus sekarang belinya bukan lipstick, nasi goreng, batagor. Iya ya, dipikir-pikir ada benar juga ya dia kayak gitu ya. Itu sifat alaminya cewek. Jadi waktu dia punya duit, pikirannya pasti belinya yang mahal-mahal. Tapi waktu dia
waktu dia nggak punya duit. Nggak punya duit ya. Waktu dia punya duit, yang diincar pasti Makanannya. Bisa gitu ya. Kita harus interogasi seseorang biar kita tahu pertanyaan ini. Bener apa enggak itu? Iya Tapi sih. kami bahasa cewek, ada benernya nggak sih? Gimana? Kalau cewek sekarang kita tanyain ada benernya nggak sih? Pasti ngerasa dong gitu kan. Pastilah, pasti. Kalau nggak jujur ya bohong dikit paling dia. Nggak. Ya biar nggak ketahuan jeleknya. Iya, nggak ada yang benar-benar sejujur kita lah cowok-cowok kayaknya. Kita jujur ya dari tadi. Jujur nggak sih? Jujur nggak sih? Jujur kayaknya nggak. Kita jujur sih. Kita ngomong apa adanya nih, terang-terangan ini kita ngomongnya. Yes. Apa adanya, nggak ada ditambah-tambahin. Unek-uneknya semua keluar nih kayaknya. Unek-uneknya keluar sekarang. Gara-gara kita ngomongin move on nih. Ada satu lagi. Apa Kalau tuh? kita ngomongin cewek nih, Yap. kan kita kan biasanya buka IG, buka FB kan gitu. Pernah nggak lihat gini cewek ngupload foto gitu kan? Upload foto kan, terus di bawahnya tuh ada komen, temannya komen gitu kan. Wah cantik gitu kan, terus ada emo jantung-jantungnya. Oh iya. Pernah nggak lihat gitu? Terus Pernah. yang cewek jawab gitu kan, kamu lebih cantik gitu kan. Yeah. Makasih cantik. Makasih cantik. Yang komen apa? Jika cantik gitu ya. Kalian bilang cantik. Makasih cantik. Iya cantik. Sana cantik, di sini cantik. Sampai buka story-nya, terus kita buka profilnya. Wah, ngeliat nggak ada cantik. Biasa aja tuh. Iya sih. Itu namanya spirit gini loh, spirit saling Berarti menghargai gitu. Kalau cowok bisa pakai ide kayak gini, bagus ya. Enggak bagus lah. Ganteng sekali kamu. Iya, yang komen ganteng banget gitu. Jijik gak sih? Ini homo ya. Makasih ganteng. Wah, kamu lebih ganteng. Pakai emo jantung. Bayangannya tuh muntah kalau. Ini kita membalikan ya ke cowok ya. Iya. Cewek punya pikiran sama gak sih kayak gitu? Iya, kadang-kadang bisa gitu ya. Itu hanya berlaku untuk sesama cewek kan? Iya. Sesama cowok tuh aneh gitu. Jadi apa yang dilakukan cewek kalau dilakukan cowok emang ada beberapa bagian yang terasa aneh jadinya gitu. Betul. Contohnya nggak usah ya kayak itu dah, ke toilet. Kalau cowok ngajak cowok ke toilet, aku mau kencing nih, ikut yuk, temenin yuk, lucu tuh. Iya. Kalau cewek, aku mau ke toilet nih, pasti banyak yang nyaut tuh. Iya. Aku temenin dong gitu. Aku ikut dong. Kenapa nggak cowok diajak kayak gitu? Iya. Kenapa harus sesama cewek? Ya? Coba ada cowok sama cewek kan lebih. Ya kan lebih aman kan? Lebih ada yang jagain kan? Iya. Apalagi ada kenapa kan? Coba udah menjaga kayak bodyguard kan? Iya. Kalau cewek kan nggak bisa. Sudah, aku mau kencing nih, temenin dong. Pasti nggak ada dua kata, satu kata. Oke. Langsung tancap gas gitu. Bener juga tuh. Kalau dipikirin emang kayak gitu. Ya kamu pernah nangis gak gara-gara cewek? Pernah nangis gara-gara cewek? Pernah nggak ya? Aku jujur apa enggak sih? Jadi kepikiran nih. Kalau aku ngaku, nanti terasa gini aku jadi. Nggak apa-apa kan? Apa namanya? Istilahnya itu gini loh. Kalau cowok berani ngaku nangis itu lebih jantan kayaknya. Masa sih? Gitu katanya. Ya udah, aku pernah nangis. Pernah nangis. Kenapa tuh? Lebih jantan ya. Itu udah alasannya kenapa? Pernah nggak ya? Pernah. Ya, singkatmu. Alasannya kayak sebenarnya gini, nangisnya karena ngebela diri sebenarnya. Ngebela diri. Ya. Ngebela diri gimana sih? Aku ceritain gak sih? Malu-malu. Ya dikit-dikit aja gak apa-apa. Ngebela diri, kayak ya bucin-bucin gitu. Oh, jadi ya nggak mau disalahin gitu semua. Ada sedikit bucin, aku nggak mau diputusin gitu kan. Iya. Nangis gitu kan? Nangis. Rasa gak sih? Pernah gak sih? Aku pernah gak sih? Kan biar muncul kata-katanya kan itu. Kalau cowok sampai nangis gara-gara cewek, itu cintanya dia itu udah tulus banget ke cewek itu. Iya sih. Lebih perasaannya tuh dalam gitu ya. Jadi bisa nangis kan. Kadang-kadang cowok itu kan untuk ngaku dia nangis itu
butuh beranian. Betul sih, biar aku nangis. Berarti kan orang yang dia tangis itu berarti sangat membekas di hatinya dia kan. Saya membayangkan. Iya kan, ya kan, kayak gitu. Nah, apalagi yang sampai putus cinta itu nangis waktu tidur bantalnya basah. Itu nangis apa giler? Apa? Pasti ada kok, nggak mungkin nggak ada, pasti ada kok. Nangis kan gitu, habis diputusin itu kan nangis kan di kamar, kan menyendiri itu kan, sampai keluar air matanya beneran netes tuh kan, sampai basah bantalnya. Iya, itu nggak rela banget kita diputusin misalnya kan. Ya itu mungkin karena udah cinta banget kan. Iya. Apalagi misalnya kita udah bener nih, dia tuh merasa bilang kita salah tuh kan. Jadinya mau belain nggak bisa gitu. Apalagi putus gara-gara selingkuh. Iya bisa kayak gitu. Selingkuh diselingkuhin gitu. Kita lagi sayang-sayangnya. Kita udah bener gitu kan. Pas kita udah serius-seriusnya gitu. Tak taunya dia selingkuhin gitu. Padahal kadang-kadang kita cuma mencoba untuk selingkuh sih kadang-kadang. Tapi diselingkuhin ya sakit juga sih. Ini ciri-ciri membela diri ini nggak mau disalahin ini. Berarti cewek selingkuh itu salah. Iya. Cowok selingkuh itu benar. Bukan benar. Bisa dimaafin gitu sering. Enggak. Bercanda. Pokoknya kadang gini loh, kalau ada yang godain kita harus pertahanin gitu loh, jangan sampai tergoda. Tapi kalau ada yang cobain kita, cobain gitu. Dicobain? Cobain? Apanya nih? Itu lah maksudnya. Kalau ada kita lagi pacaran nih. Ada cobaan. Kalau ada yang godain gitu. Kita pertahanin itu biar kita nggak tergoda gitu. Tapi kalau ada yang cobaan gitu, ya cobain. Saya sedang mau sama aja alasannya mau selingkuh. Iya kan sesuai dengan kata. Ya kan sama aja alasannya mau selingkuh. Ini udah ciri-ciri cowok yang ngebela diri kayak gitu udah. Alasannya sama sebenarnya. Aku bertahan walaupun ada godaan. Tapi kalau cobaan datang aku harus cobain. Jadi cowok alasannya banyak. Iya. Kalau nggak ada alasan ya bukan cowok sih namanya. Ya. Kan identik kayak gitu. Kalau cowok itu pandai lah, gombal gitu loh, pandai lah. Ya lumayan sih. Iya kan. Cowok lah. Keluar. Kan. Kalau nggak cowok nggak bisa kayak gitu. Ya. Cintaku seperti lingkaran. Lingkaran. Tidak ada ujungnya. boleh. Kan alay itu namanya, iya, alay kan itu. Iya kayak gitu dah. Kalau seandainya kamu jadi bunga, aku jadi tanahnya. Jadi tanahnya. Kok jadi tanahnya? Paling enggak tuh kan aku pernah buat kamu tumbuh subur. Kayak gitu. Soalnya biasanya jadi bunga jadi lebahnya kan? Ya, dari tangkainya, dari lebahnya kan biasanya. Ini jadi tanahnya. Jadi aja. tanahnya nih. Paling enggak kan itu. Aku pernah buat kamu tumbuh mekar kan itu. Siap. Boleh. Jangan dipraktik ini. Itu tips kecil dari Ivan kayak gitu. Terus ada cerita tragis nggak pas kamu diputusin? Cerita tragis? Masih membekas gitu lah. Ada. Pernah cerita putusku itu kayak sinetron. Sinetron yang pas episode keberapa itu? Mau tamat-tamat gitu ya? Ceritanya hampir mirip kayak FTV jadinya. Oh, FTV. Pernah tuh waktu itu aku pacaran nih. Yap. Kan gitu. Aku udah tahu kok cewek ini selingkuh. Ya biasa dah, jiwa detektifnya kita itu muncul. Ya kayak ngecek HP. Iya. Terus prasangka buruk itu muncul kan itu. Betul. Buntutin dia dari rumah, itu kan, dari gangnya dia, itu kan. Pokoknya tanya dia di mana gitu. Misalnya dia bilang di mall, langsung cari ke mall gitu kan. Itu udah buntutin dari jauh. Iya. Aku pernah tuh kayak gitu tuh, kayak detektif banget beneran. Bener. Aku buntutin dia dari jauh, kan gitu. Dia kemana tujuannya dia. Gitu kan. Jadi aku waktu itu udah tahu kalau dia selingkuh. Karena sistem detektif itu sebenarnya ada fungsinya juga. Ya. Dari sana aku tahu. Ternyata dia jalan sama cowok kan gitu. Ngechat dia nggak dibalas, nelfon dia nggak diangkat, kan itu. Jadi pokoknya lama dia kan gitu. Sekarang kita ngechat 2 harinya baru dibales gitu kan. Enggak, itu kan posisinya waktu kita tahu dia selingkuh gitu kan.
Jadi kejadiannya waktu itu kayak gitu, aku udah tahu dia jalan sama cowok, dan pas udah tahu itu sengaja aku masih nungguin nih. Kayak dia kemana, dia jalan kemana, tujuannya intinya gimana. cari-cari bukti lah gitu kalau dia selingkuh gitu. Biar bisa ngebela diri kita jadinya gitu. Dan kejadiannya itu waktu itu aku bilang kayak sinetron, karena waktu aku nyegat dia, waktu aku putus aku nyegat. Nyegatnya kayak gini, pas dia udah selesai pulang nih, aku tungguin di depan gang. Oh, tungguin. Dia sendiri atau ada sama Cowok selingkuhannya? itu sama ada dia. juga. Kayak sinetron jadinya mantap kan itu. Terus itu udah pas stop kan ya biasanya kan gitu kita kayak orang gimana ya sok-sokan gitu kan, wih sok-sokan gitu kan. Iya. Oh ternyata ini yang namanya di rumah. Bilang di rumah ternyata, tidur gitu ternyata kamu keluyuran. Iya. Nanti waktu itu lebih menggalakkan selingkuhannya daripada aku sebenarnya. Oh, bisa gitu ya. Kayak gini dong, lebih galakan yang punya utang daripada nagih utang ya. Iya kayak gitu udah jadinya. Lebih galakan dia daripada aku jadinya. Pak aku cuma nungguin dekat dia di depan gang doang. Dia sampai kamu siapa? Kamu mau apa? Kan lebih galakan dia jadinya kan. Itu udah akhirnya tuh udah dari sana kan aku tanyain. Sedikit alay sih sebenarnya. Kamu lebih milih dia apa aku? Mulai ke opsi pilihan gitu ya. Pilih dia atau aku. Jadi dia kan kayak sinetron jadi. Kamu lebih pilih dia apa aku kan itu. Apalagi dia jawab, aku lebih pilih dia daripada kamu. Waduh. Itu nyesek banget. Dan pas ini cerita serius nih. Sekarang serius nih. Tahapnya serius nih aku ceritaan nih. Pas waktu itu kan udah aku segat nih. Dan cowok itu langsung turunin ceweknya. Dari motor. Dari motor dia turun di depan gang turun kan. Dan cowok pulang kan gitu. Itu udah berantem aku sama cewek ini. Oh, ada sesi keduanya. Enggak, ini sesi seriusnya. Tadi kan sesinya agak aku tambah-tambah. Ini sesi seriusnya nih. Oke. Itu udah akhirnya kan berantem nih aku sama cewek nih. Itu udah dia bilang kita putus kan itu. Kita putus. Jadinya kan agak tragis nih. Jadi kan aku diputusin gara-gara selingkuhannya jadinya kan itu. Iya. Itu udah aku berantem di depan gang ini. Coba ada bayangin malunya. Ada yang bangun gak sih pas itu? Sayangnya itu gangnya itu agak kosong. Terus rumahnya agak jauh-jauh. Lebih aman sih. Coba kalau ada yang bangun berantem tuh lebih asik kayak ayo siapa menang nih. Ya, berantem kayak itu kan. Akhirnya yang ceweknya bilang gini. Apa? Ya udah, kita ngobrol bertiga. Sama cowok itu. Kok harus bertiga sih? Iya, itu dah. Makanya aku bilang kayak sinetron, kayak drama, FTV kayak gitu dah. Akhirnya kita bertemu bertiga di lapangan Lumintang. Bertemu bertiga, itu dah. Akhirnya di sana cekcok. Ya, cekcok biasanya kayak cewek sama kamu ngapain bisa jalan sama cewekku? Ini kan. Terus yang cowok bilang gini, dia bilang kalau dia nggak punya cowok. Tar lu. Kenapa dia harus kita bertiga? Mungkin maksudnya dia itu memperjelas. Harusnya kan tinggal kamu dan dia aja sih urusnya. Ini makanya aku bilang tragisnya aku itu kayak FTV. Gini mungkin. Jadinya cewekmu itu dulu gini pikirannya tuh. Siapa yang menang itu bisa sama aku gitu ya kayaknya. Jadinya dia silakan kamu debat gitu ya. Makin mirip sinetron sebenarnya. Soalnya bertiga. Kalau alasannya dia itu kita putus nih. Putus. Tapi waktu itu dia nggak mau ngaku kalau dia selingkuh. Dia nggak mau ngaku kalau cowok itu selingkuhannya dia. Kita putus nih gitu kan. Aku sama cowok itu nggak ada apa-apa kok gitu dia kan. Biasa kan cewek kan biasanya gitu. Nah itu dah. Kalau nggak percaya aku pertemukan kamu sama dia. Akhirnya ada kita bertiga itu bertemu. Nah itu dari sana ada aku bilang kenapa nih kamu jalan sama cewekku? Ya cowok bilang dia bilang punya pacar gitu. Nggak punya pacar gitu kan. Gak wajar loh gitu kan. Lagian juga aku memang suka sama dia gitu dia ngomongnya kan gitu. Dari sana aku tuh kehabisan kata-kata semuanya. Terus cewek mau ngomong apa dia? Cewek kan biasa ngebela diri dah dia. Aku sama kamu kan gak ada hubungan apa-apa. Aku cuma nganggap kamu teman. Kan gitu dia. Pasti gitu dia kan jawabnya. Jadinya itu udah dari sana karena cekcoknya makin jadi. Yang cewek tinggal pulang dia. Jadi kamu ditinggal berdua gitu. Ya, tinggal berdua di sana. Bayangin gimana tuh jadinya aku sama dia di sana. Diam sunyi.
nggak lanjut bertengkar lagi. Nggak ada. Terus Dia akhirnya sunyi, akhirnya ngerokok berdua di sana. berdua damai jadi. Nggak damai sih, dia memang sunyi banget, diam-diaman, nggak ada ngomong apa. Habis itu langsung pulang berdua. Kalau sekarang aku ketemu ya, tiba-tiba sama cowok itu, malu aku bener. Malu. Terus pas kamu pulang itu ada bilang, yuk kita pulang gitu. Ada lagi nggak? Sayangnya nggak ada. Aku nungguin dia pulang, dia nungguin aku pulang juga kayaknya. Siapa yang bubar duluan kayaknya? Coba duluan gitu ya. Soalnya agak lucu banget tuh. Jadi kalau ceweknya, harusnya kamu jaga ceweknya dong. Sudah nggak kepikiran tuh. Namanya udah posisi, kita udah gini kan. Lagian aku di sana udah selesai kan. Cewek kayak gini ngapain gitu. Pikirannya udah di situ. Sudah pas kamu bilang cewek tuh ngapain lah dipikirin kayak gini, harusnya kamu yang duluan pulang gitu, jangan nunggu ceweknya pulang. Jadi kesannya kalian berdua tuh kayak konyol sih. Itu kejadian lama itu, jangan dibahas lagi. Aku kepikiran jadinya malu terus kan. Emang kamu ada nggak tragisnya? Kayak punya mutu sih nggak ada, tapi cuma paling tragisnya aku tuh gini. Lumayan tragis itu, benar-benar kayak drama sinetron. Tragisnya aku sih yang aku bilang pacaran lama 5 tahun tuh kan. Nah itu dia gini sih, udah ada rencana buat nikahan. Mau nikah nih, aku mau nikah sama dia. Ya kan? Ceritanya udah mau nikah nih. Mau ngelamar mau nikah gitu ceritanya kan. Oke. Udah pakai cincin tunangan. Udah tunangan gitu. Udah tunangan? Emang udah tunangan? Udah tunangan. Itu udah. Kan dia masih lanjutin kuliahnya tuh. Pulang dari mana tuh? Liburan di Jawa tuh kan. Kayak study tour. Study tour kampus ya gitu dah. Itu udah tiba-tiba berubah gitu dan ya. Ini kenapa sih orang nih gitu kan. Terus tak tanya-tanyain kenapa kamu ini. Berubahnya kayak gimana? Kelakuannya ya, atau sifatnya itu berubahnya gitu. Itu dah. Soalnya kan aku kan orangnya tuh ya tipe lah pekerja keras sebenarnya kan. Jadinya agak jarang kalau lagi kerja tuh agak jarang komunikasi sebenarnya kan. Maksudnya lewat HP ngechat dia gitu. Itu dah. Mulai renggang itulah. Ya. Mungkin karena yang di sono lebih perhatian, lebih sering lebih gitu. Banyak gininya ya. Itu udah berubah kan. Kenapa nih? Kamu ada gini nggak? Nggak ada kok. Aku gini gitu lah. Kan dia cari alasan buat kita. Cuma kamu udah tahu kalau dia posisinya selingkuh nih. Iya, tanda-tandanya udah kelihatan. Udah kelihatan kan. Okay. Ini kenapa nih gitu. Pokoknya ditutupin lah. Mulai kalau misalnya lagi liburan kan liatin lo ngapain gitu misalnya kan cerita ngapain, dia nggak ada sih ditutupin. Suatu hari aku dapat lihat kayak fotonya tuh ada cowok gitu nggak? Foto bareng sama cowok. Iya, foto cowok. Update status ya. Iya, bukan dia sih. Saya di temannya dia kan kebetulan teman sama aku kan. Oke. Iya, kan kelihatan di sana teh. Ini siapa nih gitu. Itu dah. Katanya ini siapa gitu. Pokoknya itu udah bilang enggak, ini teman kok ini gitu. Pokoknya ditutupin lah siapa nih itu. Akhirnya kan perang lah kan di sana mulai perang udah. Cekcok. Dia cari masalah lah udah kan gitu. Itu ya dipaksa lah bilang putus kan gitu. Biar kamu bilang putus. Bilang putus teh. Akhirnya kan aku kadang-kadang nyesel lu bilang kok nggak jadi ini, udah harusnya kan dipertahanin gitu kan. Karena udah tunangan ya. Iya, udah lama ini. Tek aku deket-deketin dia baru bilang aku udah ada yang lain. Mantap gak tuh? Pucuk deh. Dasar wanita. Dasar pucuk. Kayak gitu. Tapi lumayan tuh. Dia langsung ngaku kalau dia udah punya yang lain. Iya, pas waktu aku mulai mau merujuk balik kan itu. Oh, ceritanya kamu udah putus nih. Ya kan terpaksa aku bilang putus kan. Nah, dia nunggu. Itu caranya berapa lama nih? Jangan bilang cuma setahari. Sebulan kurang ya? Sebulan kurang. Oh, ya kan? Ceritanya dia udah ada stok atau udah ada pegangan. Iya gitu, udah catangannya gitu mungkin. Nggak masalah kamu tuh putusin aku udah ada catangan. Mungkin kayak gitu. Fucek. Kayak gitulah. Jadi aku
kan sempat nangis juga sempat kan tahanin yang kayak gitu kan. Iya gimana? Soalnya udah lama sih 5 tahun udah serius udah segala sinetron udah pernah dilakuin kayak tipe-tipe marah itu udah tipe marah yang paling mahal udah pernah, yang paling murah pernah. Tahu nggak paling mahal kayak mana sih? Paling murah. Kalau paling murah tuh kayak lempar piring gitu. Oke, yang paling mahal? Paling mahal apa ya misalnya gitu. Udah ceritanya udah tahu banget lah gitu. Udah dilaluin bareng. Iya, gitu lah. Semuanya udah sebareng gitu kan. Iya. Lumayan karena 5 tahun ya. Iya, 5 tahun. Dan kita ada kesamaan sebenarnya. Cerita putusku yang tragis itu juga 5 tahun jaraknya. Iya, itu dah. Kasihan juga kan, dipikir-pikir ya. Aku enggak sih. Kamu salah konyol kan? Ngerti dah tuh. Aku enggak sih. Aku malah ngerasa, kampret kenapa aku bisa segoprok itu waktu itu. Memalukan sebenarnya. Gitu ya. Ya akhirnya. Berarti nyesel nih atau apa nih ceritanya? Atau dari sana kamu baru jadinya tahu kan ya kalau cewek ini enggak. Ya bukan cocok buat aku gitu. Ya. Berarti untung belum sampai nikah kan ya, itu sih. Ada bagusnya kan karena belum sampai nikah kan ya itu. Iya sih. Tapi baru muncul itu loh setelah lama itu kan lumayan sih. Ya cicilan berapa? Cicilan motor, mobil tuh kayak 5 tahun kan. Motor lunas itu. Motor lunas ya. Mobil kayak. Tapi iya sih kalau dipikirin kita nyicil motor ya. Kayak gitu. Cara 5 tahun. Kayaknya aku memang harus berguru sama si Joni. Maksimal 2 tahun. Iya. Jadi maksimal 2 tahun terus 1 jam kayak. 1 jam katanya dia kan. Kalau iya betul. Kalau kalian belum dengar yang Bad Boy kayaknya. Bad Boy. Ya, Bad Boy or Good Boy itu ya. Pacaran paling lama itu harus 2 tahun. Iya, 2 tahun dan 1 jam. Kayak main PS. Sekarang pacaran lagi 1 jam putus. Pacaran apaan tuh? Iya. Bacaan berhadiah kayak. Terus gini, jadinya dari pengalaman itu tahu dong sekarang cewek yang serius, cewek yang gak serius. Betul. Tahu lah. Jadinya kita ngaca dari pengalaman kita lah. Gitu. Jadinya sekarang aku nggak terlalu lama-lama pacaran, jadinya kan kayak diajarin Joni sih. Jadinya bagi yang lain kan juga gini nih sebenarnya. Kalau pacaran lama banyak kok sebenarnya, bukan kita doang sih, sebenarnya banyak kok yang pacaran lama. Kalau yang udah punya duit nikah aja langsung deh. Langsung nikah ya. Tapi kalau yang belum punya duit masih merasa pengen bebas, ya berusaha dah sekarang. Iya. Cari duit yang banyak dulu gitu. Jangan nyicil mobil, nyicil motor lama itu. Kalau bila perlu, maksudnya minimal kriterianya ada 50% dari yang kita mau lah. Jangan terlalu sempurna juga kan. Langsung udah nikahin lah. Ya kadang-kadang kita lama-lama tuh mikirin karena kebanyakan milih. Iya, itu dah. Ceweknya harus bahino, seksi, cantik. Mentok gitu, susah. Terlalu sempurna itu. Pak, kalau dia cantik, seksi, tinggi belum tentu mau sama kamu. Betul. Aduh, beneran tuh. Kalau ada pikiran itu kan jadinya cowok emang punya pikiran yang milih itu banyak kok. Ya. Yang punya pikiran milih-milih itu sebenarnya banyak. Makanya cowok-cowok yang jomblo sekarang itu rata-rata kalau dia ngaku, aku lo pengen jomblo dulu. Padahal dia pemilih dia. Iya, lagi milih-milih sama juga kadang cewek itu kan nungguin kita mapan dulu kan. Kadang kan ada yang kayak gitu kan. Coba. Kalau kita mapan belum tentu dia yang kita pilih. Nah itu dah. Jadinya yang cewek-cewek juga berpikir kalau misalnya dia udah mapan belum tentu kamu yang dipilih sama dia. Kayak gitu. Sebenarnya sama kok, semua sama kok. Jadi kalau dibilang cobain dulu. Mendingan sistemnya gitu, cobain dulu. Kalau nggak cocok, udah cari lagi. Kalau cocok, berarti ini dah dia gitu kan. Kan kayak gitu bagusan. Ya kalau yang halusnya sih kenali dia lebih dalam gitu maksudnya. Ivan. Ya, kenalin dari dalam dua tahun sendiri. Kalau bisa dibuka dulu, kayak kemarin disentuh dulu. Test drive dulu. Motor terus asli apa enggak kan siapa tahu KW-KW-an. Iya, KW super nih. Spon semua ada.
Ya itu udah siapa tau kawin, tapi enggak deh kayaknya. Amit deh, semoga ketemu kayak gitu. Jangan sampai ya. Ya gitulah tutorial move on dari kita meskipun nggak ada berbobot ya. Dari tadi apa sih yang kalian ngomongin sebenarnya? Ya intinya bagi cowok-cowok kalau sekarang lagi galau, lagi sakit hati, ya perbanyak ada teman. Ya teman. Lebih banyak ngumpul sama teman, ya, cari hobi, kesibukan sendiri. Nah, jangan menyendiri, jangan gitu. Ya. Apalagi di kuburan tuh jangan. Buang semua barang-barang mantan, jangan disimpan lagi. Betul. Terus ke tempat-tempat yang udah pernah dituju sama mantan itu untuk sementara dihindari dulu. Bila perlu misalnya kan biasanya ke jalur ini kamu putar balik tuh ke jalurnya sebelumnya. Walaupun jaraknya lebih jauh lagi 1 jam. Nggak apa-apa dah. Apa-apa. Yang penting hilangin. Kalau perlu motor yang biasanya goceng dia jual. Langsung ganti motor baru gitu ya. Jual, ganti motor baru, dan ingat kalau perlu itu mukamu tuh diubah. Iya, perawatan lebih baik gitu ya. Tunjukin ke dia kalau kamu lebih gini, biar nyesel. Iya betul. Jadinya dulu pas pacaran kayak gini, sekarang kalau udah jadi mantan lebih kumpul. Iya, lebih kumpul. Parah tuh kalau lebih kumpul. Ya kayak gitu dah. Pokoknya jangan sampai pikiran yang negatif lah ya. Jangan sampai bunuh diri di pohon tomat itu jangan. Jadinya bunuh diri di pohon tomat. Pas kalian bunuh. Mana mungkin orang bunuh diri di pohon tomat? Tahu pohon tomat itu ukurannya seberapa sih? Kan dia mau bunuh diri tapi takut dosa gitu, makanya bunuh dirinya di pohon tomat gitu. Kalau ada yang sampai kepikiran kayak gitu, beneran nih cowok nih parah. Kan biasanya gitu lah. Masih mikir-mikir mati nggak ya? Mati nggak ya di pohon tomat biar mati nggak jelas gitu. Itu jadi hantu pohon tomat. Ya gitulah. Ya jangan pikiran pendek. Ya betul. Sudah perbanyak aja ngumpul sama teman. Ya lebih banyak sembahyang ya. Buat tahu diturunin jodoh gitu ya. Nggak sih? Kamu minta jodoh sama Tuhan itu? Enggak, maksudnya kan pikiran kita biar nggak ke yang arah negatif kan. Kita harus rajin-rajin sembahyang biar pikiran kita positif. Nah, diturunin oleh Tuhan jodoh yang bagus gitu. Saya pernah dengar ini ucapannya. Saya pernah dengar itu, berdoa semoga jodohmu datang gitu. Gitu deh. Ya kayak gitulah. Ya berusaha yang jelas. Ya berusaha. Banyak aja keluar. Nongkrong aja di tempat kopi. Tempat kopi ya. Siapa tahu ada kocanya kecantol. Tuh. Apalagi punya uang kan pastilah kocanya mau. Ya, itu dah intinya, jangan punya pikiran pendek sama jangan mikirin yang enggak aja. Ya. Kayak gitulah. Yang belum bisa move on, kalian itu fucek. Fucek ya. Harus bisa move on ya. Sama bagi cewek-cewek yang selingkuh, fucek. Iya, fucek kamu. Fucek. Enggak tahu diri kamu, fucek. Bagi orang-orang yang pernah menyakitiku, fucek. Iya, fucek ya. Nyakitin Ivan, fucek kamu. Apalagi berduaan di sana. Emangnya coba. Gak konyol sedikit. Ya gitu dah. Oke, Montogen podcast dari kami. Bisa Bro Santai. Kalau yang belum dengerin podcast kita sebelumnya, bisa kepoin dulu podcast kita sebelumnya. Itu bagus-bagus kok ya. Terus bisa Bro Santai juga di Mailan Bali 2020. Bisa juga di IG kita ya. Di Mailan Podcast. Oke, saya Aditya Pradana. Saya Ivan. Salam pucak.